kita, satu di dunia, satu di akhirat. Apa yang menyelamatkan kita di dunia? Doa. Apa? Doa. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak terutama di saatul ijabah. Banyak para ulama termasuk guru saya, Allah yarham Habib Mundir Abdurrahman Al-Musawwa, mengajarkan kepada para jamaahnya bahwa saat mahalul qiyam adalah saatul ijabah. Saat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau mahalul qiyam perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu. Insyaallah doa kita dikabul Allah Subhanahu. Ya, kalau di dunia apa? Doa. Penyelamat kita di akhirat apa? Syafaat. Sebab amal ibadah kita nggak akan pernah bisa nyelamatin kita di akhirat. Ya, saya sholatnya full Ustaz, nggak bisa. Wiridnya panjang, apalagi wirid panjang kagak diterima. Ya, kalau wirid panjang diterima, nah, wirid yang diterima tuh Allah atau Subhanallah atau La ilaha. Tapi wirid panjang siapa yang mau terima? Panjang kan? Ya. Jadi yang menyelamatin kita di akhirat adalah syafaat. Terus gimana kita bisa dapat syafaat? Dengan cara kita mencari tahu siapa sang pemberi syafaat, cari tahu siapa yang bakal bagi-bagi syafaat besok di akhirat, cari tahu. Ya, kalau udah tahu, kita coba kenalkan diri kita kepada sang pemberi syafaat. Ya, dengan cara mengenalkan diri, mudah-mudahan kita dikenal dan kebagian syafaat. Dengan memperbanyak salam dan sholawat, insya Allah kita akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, nih sekarang ada hijabnya, ada apa namanya, satirnya, ada penghalang, pemisah, tapi sengaja dibolongin. Bob kalau nggak dibolongin asli pada nunduk semua. Urusannya pada khusyuk kalau sudah nunduk, ya, alias tidur, ya. Tapi tidur aja di majelis dapat ibadah. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innama salatukum faradun alayya. Innama salatukum tardun alayya. Sesungguhnya salawat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disampaikan kepadaku. Itu kata siapa? Rasul. Yang ngomong Rasulullah. Ragu nggak kita? Nah, karena yang ngomong Rasul. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat kata Habib Mohsin Al-Hamid Cidodol, kalau malam Jumat live streaming, salawat kita langsung dari kita diterima oleh Rasulullah
sallallahu alaihi. Kalau malam Jumat khususon, kalau malam-malam yang lain disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Ini teman-teman yang hadir di sini semua, laki perempuan, yakin nggak sholawat yang tadi kita baca disampaikan sama Rasulullah? Yakin ya? Yakin, jangan ada keraguan, insya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sholawat yang kita bacakan saat ini mungkin akan sampai kepadamu, tapi gimana nanti ketika kau sudah meninggal, jasadmu sudah terpendam di tanah, di perut bumi, bagaimana mungkin kau bisa menjawab, menerima dan menjawab salam serta salawat umatmu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabinya Allah subhanahu, para kekasihnya Allah subhanahu, itu enggak bakal dimakan bumi. Terbukti beberapa tahun yang lalu kita dengar bahwasanya jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang tergerus saat banjir itu masih utuh, bahkan kain kafannya masih basah, terkena darah bekas beliau syahid perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti ya. Kata Rasulullah, jasadku tidak dimakan oleh tanah sehingga aku bisa menjawab salammu, karena ketika hambaku bersalam kepadaku, bersalawat kepadaku, kata Rasul, Allah secara langsung dan otomatis meniupkan ruh ke dalam jasadku hingga aku bisa menjawab salam yang disampaikan oleh para umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang nggak kalau salawat kita disampaikan ke Rasul? Senang nggak? Senang. Ya. Kemarin saya sampaikan, kenapa sih harus di majelis, kan kita bisa salawat sendiri, gitu ya? Kalau salawat sendiri atau perorangan, itu usaha kita untuk mendekat kepada Allah melalui kekasihnya Sayyidina, kita yang mendekat kalau sendirian. Tapi kalau jamaah seperti ini, bukan kita yang mendekat kepada Allah, justru Allah yang lagi deketin kita. Allah yang bertajalli kepada kita. Allah yang saking cintanya turun dari pada arusnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat kita-kita yang sedang berkumpul berjamaah dalam rangka mencari ridhonya. Enak apa enggak? Enakan jamaah apa sendiri? Enakan jamaah. Saya coba zikir sendiri, Masya Allah, baru subhanallah 13 kali pules. Karena kan? Coba kalau di sini zikir sholawatan asik banget ya, insya Allah. Dan ketika salawat kita dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sering saya sampaikan bahwasanya malaikat yang menghantarkan salawat kepada Rasul tahu kita, karena yang disebut bukan nama kita doang. Ini yang salawat Rasulullah, ini ada kiriman salawat saya sampaikan untukmu, kata Rasul. Dari siapa? Dari Fatullah bin Cecep bin Senan bin ke atas disebut oleh malaikat dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita.
Bangga nggak ketika nama kita, nama orang tua kita, nama kakek kita disebut oleh malaikat di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bangga nggak? Bangga lah, girang lah, ya. Itu disebut. Bukan cuma kita doang yang beruntung, orang tua kita beruntung asbab kita hadir di majelis seperti ini. Makanya ketika seseorang yang berselawat di tempat seperti ini itu girang dan gembira. Kenapa? Karena dia memahami, meyakini bahwasanya salawatnya dihaturkan kepada Rasulullah, dan Rasul katakan bahwasanya Rasul kenal kita. Walaupun tempatnya nyelempet di Legok Mena, Rasul kenal kita, kenal ayah kita, kenal kakek kita, kenal buyut kita, kenal canggah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi yang orang tuanya ada yang udah meninggal. Kalau kata guru saya Bil Mundir, kalau ada anak hadir majelis salawat ini, orang tuanya udah meninggal, maka orang tuanya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena saat anaknya lagi hadir di majelis seperti ini, keluarganya, orang tuanya yang sudah meninggal, kuburnya disambangi oleh Sayyidina Muhammad. Kira nggak kita kalau kubur orang tua kita, keluarga kita, atau kakak kita, atau siapapun yang berhubungan dengan kita, saat kita hadir di sini, kuburnya didatangi dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kuburnya terang benderang. Seharaya ahli kubur nanya, saya belum pernah berbuat sesuatu di dunia yang bisa menghasilkan pahala yang menjadikan kubur saya terang benderang seperti ini. Ini kok bisa? Ada apa? Mendingan malaikat bertanya, wahai fulan, ketahuilah cahaya itu datang dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini khusus diberikan kepadamu karena anak cucumu saat ini sedang duduk di majelis berselawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya kalau orang yang tahu selawatnya diterima, asbab dari itu kuburan orang tuanya diterangi dengan cahaya yang luar biasa, pasti girang. Kalau orang yang girang lantaran paham tentang itu, maka sholawatnya harus benar-benar diresapi. Harus apa? Diresapi, penuh dengan penghayatan. Harus menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakini saat ini seakan-akan kita sedang memuji Rasulullah yang hadir di hadapan kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat karena kotornya mata kita, tapi yakin hati kita bersambung dengan hatinya Sayyidina Muhammad Sallallahu. Dan orang yang gembira berselawat tidak akan nyeleneh, tidak akan nyeleneh. Orang yang tahu gembira karena salawatnya dihaturkan kepada Nabi diterima, nggak bakal hidupnya nyeleneh, nggak bakalan. Karena